baik, Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus saja tolong, dalam segala susah. Asal saja kau percaya, Yesus mau tolong. Mari sama-sama angkat pujian ini dengan iman dan percaya. Oh Yesus saja tolong. Amin. Dalam segala susah, asal saja kau percaya, Yesus mau tolong. Sekali lagi dengan iman, Yesus, Yesus, amin. Oh Yesus saja tolong. Oh dalam segala susah, asal saja kau percaya, Yesus mau tolong. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kembali lagi kami jemaat GPD Yordan Kebon Baru mengadakan live streaming dalam ibadah Jordan Connection. Beberapa minggu kami tidak dapat bertemu di rumah-rumah karena situasi dan kondisi. Tetapi sekali lagi situasi kondisi tidak dapat menghalangi untuk kami merasakan, untuk kami beribadah. Walaupun kami harus tinggal di rumah masing-masing, kami percaya Tuhan hadir, Tuhan ada, dan Tuhan siap untuk memberkati kami. Bukan saja seluruh jemaat GPD Yordan Kebon Baru, tapi teman-teman yang lain yang bergabung, yang menyaksikan acara live streaming ini. Kami percaya ibadah kami malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Kehadiranmu itu yang kami perlu, jamahanmu itu yang kami nantikan, dan kami percaya itu akan terjadi malam hari ini. Kami tidak lakukan ini dengan sia-sia, tetapi kami percaya ada berkat bagi kami. Kuasai cuaca, signal, Tuhan juga pakai alat gadget yang kami pakai untuk kami menonton live streaming. Begitu juga Tuhan, oh Tuhan, baterai kami, oh signal kami, kuota kami semua boleh berjalan dengan baik, dan nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Roh Kudus bekerja mengurapi kami semua, sehingga apa yang kami kerjakan memberkati Engkau, oh menyenangkan hatimu, dan kami juga diberkati oleh Engkau. Kami akan segera mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi malam hari ini kita bertemu dalam ibadah Jordan Connection ya. Biasanya kita lakukan di rumah, tetapi tidak mengapa. Sekali lagi, semua untuk hormat kemuliaan nama daripada Tuhan. Saya percaya, kita percaya bahwa Tuhan ada bagi kita dan siap untuk memberkati kita dalam situasi, kondisi apapun. Tuhan selalu ada bagi kita. Puji Tuhan, kita akan terus masuk dalam penyembahan kita. Haleluya.
Haleluya. Mari saudara kita bernyanyi bersama-sama. Ini adalah ibadah. Pastikan kita konsentrasi, terfokus hanya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Sama-sama katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, katakan Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kita nyanyi dari awal. Haleluya. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Sama-sama katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory.
Suci Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak Yesus. Mari kita sembah Dia, kita agungkan namanya, kita muliakan namanya Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu. Oh haleluya, kami tinggikan, kami agungkan Engkau Yesus. Engkau segala-galanya dalam hidup ini. Glory, 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 glory. Oh iya dalam iya dalam asande. Roh Kudus jamah kami, Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus puji Dia semuanya. Jangan lihat kiri, jangan lihat kanan. Mari fokus kepada Tuhan. Dia ada di tempat ini, Dia ada di rumah saudara, Dia ada bagi kita. Dia adalah Bapa, Dia adalah Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Dia, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami berdoa bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Buka hatimu, sembah Dia, sembah Dia. Jangan diam, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Dia, puji Dia. Dia adalah Bapa, Dia adalah Bapa, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Jamah kami, jamah Tuhan, jamah kami, haleluya. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Roh Kudus, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Glory, 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 glory. Biarlah masih, biarlah masih, biarlah masih, biarlah masih, biarlah masih. Haleluya, haleluya, Yesus, Yesus. Yesus, Kau berarti bagiku. Panggil nama Yesus. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, 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 Kau berarti bagiku.
bagiku. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat penyertaan-Mu hingga malam hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena oleh Roh-Mu saja kami boleh ada hingga malam hari ini Tuhan. Yesus, 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 Kau segalanya bagi hidup ini. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Bahkan kami tidak mau hidup kecuali Engkau ada. Engkau ada bagi kami. Kami tidak mau melangkah tanpa Engkau Tuhan. Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu bagi kami. Ketika kami membuka hati kami percaya, oh ada tangan yang berkuasa bagi kami, sanggup menolong mengubah hidup kami. Bapa, terimalah pujian sembah kami yang kami persembahkan dengan segenap hati kami. Haleluya, haleluya, kami percaya ketika hati-Mu disenangkan, sesuatu akan terjadi dalam hidup kami. Apa yang menjadi masalah pergumulan kami, apa yang menjadi problema, tantangan, beban kami, kami percaya di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Yesus, nama yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nama yang ajaib, nama yang menyelamatkan kami, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama. Segala lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, tiba saatnya kami akan mendengar isi hati-Mu melalui kebenaran firman daripada Tuhan. Berbicaralah di tengah-tengah kami Tuhan. Kami butuh firman, kami butuh suara-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kehendak-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami untuk taburan benih firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Untuk Tuhan, mari kita ambil Alkitab kita. Kita akan segera mendengar kebenaran firman daripada Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi pastikan saudara ada dalam mengikuti acara live streaming GPD Kebon Baru. Ini adalah ibadah saudara ya, jadi ini tidak direkam lalu ditampilkan, tetapi ini benar-benar live ya. Jadi ambil Alkitab saudara, kita akan segera mendengar kebenaran firman daripada Tuhan. Terambil dari Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang kedua. Ya. Ibrani pasal Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Saya bacakan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji Tuhan, saya beri judul renungan kita pada malam hari ini adalah arahkan pandanganmu kepada Yesus. Sekali lagi, arahkan pandanganmu kepada Yesus. Nah, saudara, berbicara arahkan pandangan kita, ini berbicara mata iman, ya. Bukan mata jasmani, ya, bukan apa yang kita bisa lihat, tetapi arahkan pandangan iman kita
atau mata iman kita, mata rohani kita kepada pribadi Yesus. Saudara, jujur saudara ya, situasi seperti ini seringkali dan gampang membuat atau menjadikan kita hilang fokus, hilang arah, ya. Dan saya mau katakan itu adalah manusiawi, saudara. Ya, ketika kita melihat keadaan tidak seperti apa yang kita inginkan, ketika kita melihat situasi berat terjadi, sebutkan saja, ya, karena COVID-19 ini, mungkin saudara kehilangan pekerjaan, mungkin saudara kehilangan usaha saudara, dan saudara harus dirumahkan. Bukan karena kemauan bosmu, bukan karena kemauan pimpinanmu, tetapi mereka juga, dan saya mau katakan semua kita mengalami situasi yang berat. Bahkan kami juga hamba Tuhan secara manusia ya saudara ya, juga alami hal yang berat. Tetapi saya selalu katakan, inilah untungnya kita punya Tuhan. Katakan amin saudara. Inilah untungnya kita punya Yesus. Inilah untungnya kita punya firman. Inilah untungnya kita punya Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita. Firman yang sudah termeterai dalam hati ini akan kembali menguatkan kita, memberikan pengharapan bahwa di dalam Yesus selalu ada jalan. Katakan amin. Nah, Alkitab berkata, marilah kita melakukannya apa? Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, kalau berjalan dalam dunia ini tanpa Yesus, Anda akan kesasar. Saudara. Banyak jalan ke Roma katanya ya, banyak jalan pergi ke Manado ya, bisa naik pesawat, bisa juga naik kapal laut ya, bisa juga naik mobil tapi nyebrang, bisa juga jalan kaki. Saya nggak tahu berapa bulan. Tetapi banyak cara pergi ke Manado, banyak cara pergi ke tempat di dunia ini. Tetapi untuk berjalan di dalam dunia ini, Anda butuh Yesus. Anda butuh Roh Kudus. Dan Anda butuh memiliki mata yang tertuju, yang fokus. Saya seringkali katakan fokus on Jesus. Ya, ada tantangan, ya, ada masalah. Tapi ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, kepada Dia yang sanggup, kita nggak sanggup, Anda nggak mampu, apalagi dengan kekuatan kita. Tapi ketika tujuan kita, fokus kita kepada Yesus, oh haleluya, Yesus akan memberikan jalan keluar. Katakan amin saudara. Nah, mata yang tertuju kepada Yesus memimpin kita kepada apa? Iman. Kenapa orang kurang iman? Kenapa orang kurang percaya? Tentunya fokusnya, matanya nggak kepada Yesus. Katakan amin. Ketika Petrus diajak, ayo mari datang kepadaku. Ingat, Petrus itu jalan di atas air saudara. Wow, bukan cuma Yesus yang jalan di atas air, Petrus juga berjalan di atas air. Tetapi ketika tidak lagi fokus kepada Tuhan, nah inilah saudara ya, ini yang sering kali terjadi ya. Saya mau katakan begini, bohong saja manusia nggak pernah khawatir ya, termasuk hamba Tuhan bisa khawatir, betul. Tapi jangan terlalu khawatir seperti nggak punya Tuhan, benar nggak? Apalagi share-share sampai di sosial media. Aduh, notabene hamba Tuhan menyampaikan iman percaya, tapi keadaan begini curhatnya di sosial media. Di mana imanmu? Halo, maaf saudara ya, sesama hamba Tuhan, tadi saya sudah katakan, bukan cuma saudara, semua alami goncangan. Tetapi apakah kita tinggal dalam goncangan? Apakah mata kita tidak tertuju kepada Tuhan? Oh saudara, justru di dalam pandemik seperti ini, mata kita lebih tertuju kepada Tuhan. Sehingga apa? Alkitab berkata, yang memimpin kita kepada iman. Dalam hal ini, dalam keadaan seperti ini, yang dibutuhkan adalah iman saudara. Iman percaya kepada Tuhan, tidak lain dan tidak bukan. Mau kemana lagi? Mau percaya kepada orang kuat juga tergoncang. Mau percaya sama siapa lagi? Orang yang banyak duit, sekarang bahkan duit pun seperti tidak ada artinya. Haleluya. Hanya beriman kepada Tuhan. Lalu dari iman,
ayat ini berkata apa? Yang membawa iman kita itu kepada apa? Kesempurnaan. Jadi ketika mata kita fokus kepada Tuhan, mata kita tertuju kepada Tuhan, lahirlah iman. Ada iman, dan iman itu, iman yang bertahan, iman yang tetap ada akan membawa kita kepada kesempurnaan. Nah, saya percaya saudara, gereja yang sempurna adalah gereja yang penuh dengan iman. Haleluya. Dan hanya gereja yang sempurna yang akan diangkat oleh Tuhan. Betul? Jadi kalau satu kali kelak Anda lihat ada orang yang tidak terangkat, tidak tersingkir, jangan-jangan imannya sudah kurang atau mulai ragu. Tuhan bisa nggak ya? Tuhan mampu nggak ya? Saudara, berapa minggu saya selalu berkata, jangan pertanyakan apa yang Tuhan bisa lakukan. Jangan pertanyakan kealahan Tuhan. Yang dipertanyakan tuh hidupmu. Masihkah engkau percaya atau tidak? Saya ingat ada ayat firman Tuhan berkata, ketika Yesus datang kembali kali yang kedua, apa yang dia cari? Adakah iman di muka bumi ini? Dengan kata lain, dengar baik saudara, akan terjadi krisis kepercayaan kepada Tuhan. Orang mulai ragu, orang mulai bimbang hari-hari ini. Di mana pertolongan Tuhan? Di mana Tuhan? Apakah Tuhan sudah meninggalkan saya? Oh saudara, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, tetapi yang meninggalkan adalah dirimu karena imanmu sudah mulai luntur. Saudara, kapan iman itu kita pakai? Kapan iman itu bisa ditunjukkan? Ya ketika keadaan seperti ini. Kalau keadaan baik-baik mana nggak perlu iman. Benar nggak saudara? Betul? Tapi justru dalam keadaan seperti ini Anda sedang diuji Tuhan, dilihat keaslian, kegenuine saudara, kesahan saudara sebagai anak Tuhan yang memiliki iman atau tidak. Sesederhana itu saudara. Haleluya. Nah sekarang coba lihat Mazmur 25 ayat 15. Mazmur 25 ayat 15. Firman Tuhan berkata begini, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Perhatikan ya, saya ulangi. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Ketika mataku terarah kepada Tuhan, hasilnya apa? Dia luputkan kita dari jaring. Jaring berbicara masalah, jaring berbicara susah. Kita tahu ya, hari-hari ini semua orang sedang ketakutan dan gelisah. Tapi Anda jangan ikut gelisah seperti tidak punya Tuhan. Ya, jangan saudara juga ikut-ikutan malah mungkin mempertanyakan di mana Tuhan sebenarnya. Sekali lagi, Tuhan tidak perlu dipertanyakan. Saya selalu berkata, Corona COVID-19 ini adalah bentuk teguran Tuhan supaya kita wake up. Ayo, wake up. Buka matamu yang mulai tidur, yang merasa nyaman, yang merasa diri comfort, seperti nggak ada masalah. Anda memiliki semua, Anda memiliki kesehatan, Anda memiliki masa depan yang besar, masa depan yang hebat. Tetapi ketika Tuhan membuat mata kita celik lagi, baru kita sadar bahwa manusia itu hidup hanya sementara. Saudara, ada satu kisah yang kita seringkali tahu dan seringkali kita baca dalam 1 Samuel 16 ayat 4-7. Cerita bagaimana Daud itu diurapi. Ya, Anda bisa baca dari ayat 4 sampai yang ke-7. 1 Samuel pasal 16. Saya baca ayat 7 saja. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Perhatikan. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa? Hati. Ketika kita melihat keadaan sekarang, Anda bisa salah melihat karena mata yang dipakai mata manusia. Betul? Samuel saja bisa salah melihat, salah menilai. Tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati.
Pertanyaannya, apa Tuhan tidak tahu keadaan manusia sekarang? Apakah Tuhan tidak tahu mereka yang sedang merana kesakitan? Apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu. Dia dapat melihat sampai ke dalaman hati. Hati saja dia bisa tahu, apalagi keadaan dunia. Yang penting kita fokus. Yang penting mata kita tertuju kepada Tuhan. Kita bisa banyak salah. Anda bisa salah dan Anda sering salah. Saya juga banyak salah. Banyak kesalahan. Karena apa? Seringkali mata manusia yang kita pakai. Kita menilai orang. Kita menilai keadaan dengan mata dunia. Bukan mata dan kacamata firman. Makanya kemarin saya berkata, saya udah bosen. Saya kadang-kadang udah malas dengar berita tentang Corona. Kenapa kita ganti dengan berita apa yang Tuhan bisa lakukan dalam kebenaran firman Tuhan. Saya percaya satu kali kelak dia akan pulihkan bangsa. Dia akan pulihkan dunia ini. Tetapi dengan satu tujuan. Supaya kita berbalik kepada Tuhan. Saudara dengar ya, Tuhan tidak pernah lakukan sesuatu di dunia ini tanpa tujuan. Katakan amin. Dia punya tujuan. He have a purpose. Apa tujuannya? Wake up. Jesus is coming. Yesus segera datang. Tanda-tanda zaman sudah nyata. Bahwa Yesus segera datang. Siap atau tidak siap? Yesus akan datang. Ingat, 4 hal sudah terjadi. Kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga. Kalau 4 hal sudah terjadi, kita percaya. Hal yang kelima, kedatangan yang kali kedua, pasti akan terjadi. Ada orang dulu berkata menghina lagu kita Pantekosta. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Mereka menghina begini. Mungkin lusa atau di lain hari. Ini kurang ajar orang ini. Mungkin dia berkata, iya dari zaman opa dulu. Waktu zaman pendeta dulu lagu ini sudah ada. Tapi Tuhan gak datang-datang. Saudara, bukan masalah kapan Tuhan datang. Anda udah siap apa belum? Halo? Bukan masalah kapan Tuhan 5 menit, 10 menit dia sudah datang. Ya bisa datang. Tapi masalahnya engkau siap apa belum? Ada banyak di antara kita berkata, nantilah, belum, saya kan masih muda. Saudara dengar, kematian kedatangan Tuhan nggak tunggu umurmu tua. Halo? Mungkin ada bisnismen dan berkata, tunggu, duit saya belum banyak. Nggak ada urusan itu. Duitmu tidak membawa engkau kepada sorga. Kekayaanmu tidak membawa engkau ke dalam kerajaan sorga. Tapi hati dan pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Roh kita. Dan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah malam hari ini kembali saya dan saudara diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Apa sih tujuan? Ada banyak sekarang hamba-hamba Tuhan akhirnya harus melayani di sosial media. Apa sih artinya ada begitu banyak firman-firman yang akhirnya mau tidak mau ketika setiap kali Anda buka sosial media ada firman, ada ayat. Apa sih tujuannya? This is a warning. Dan waktunya sudah singkat. Saya mengingatkan saudara sebagai hamba Tuhan. Tanda-tanda zaman sudah nyata. Bahwa Yesus akan segera datang. Ya, dia pasti akan datang. Tapi bagaimana keadaan hidupmu? Masih adakah mata yang tertuju kepada Tuhan? Ya, hidup ini bukan dari apa yang kita lihat. Tapi dari apa yang kita percaya. Percaya itu nih di hati kita. Lihat kiri, aduh. Lihat kanan, aduh, Pak Pendeta kok bisa begini? Memang, saudara. Dan saya mau katakan keadaan, dengar saudara ya. Keadaan dunia akan tidak lebih baik. Ya, tidak akan lebih baik. Alkitab sudah menubuatkan. Kita hidup di zaman yang sukar. Sukar, dan itu sudah dinubuatkan. Dan ini sedang terjadi. Anda perhatikan baik yang saya bicara. Dunia tidak akan lebih baik. Tapi percayalah, ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, akan muncul iman. Ketika kita terus beriman, Alkitab tadi berkata, kita akan dibawa masuk dalam kesempurnaan gereja. Dan hanya orang yang masuk dalam kesempurnaan gereja yang akan bersama Yesus dalam kerajaan surga. Artinya,
Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali percaya tetap percaya. Jangan bimbang, jangan ragu. Biar makan nasi campur garam, makan Indomie, pokoknya makan, saudara. Ada haleluya? Yoto, yang selama ini aduh mungkin harus pergi ke mall, harus makan steak, udah lupakan itu steak dulu. Anggap aja Indomie itu steak, ya, Indomie sapi maksud saya begitu ya. Jadi semua dibikin enak aja, saudara. Karena memang situasi, gitu ya. Tetapi kalau dilakukan dengan ucapan syukur, oh haleluya. Kami sekeluarga, jujur, pastori, ya, hampir tiap hari ada berkat yang datang. Entah itu dari jemaat, entah itu dari simpatisan, ya, saya ucapkan terima kasih. Perhatian bagi kami hamba-hamba Tuhan. Nggak usah curhat-curhat di sosial media, bikin malu, saudara. Saya kasih tahu sebagai hamba Tuhan, saya ini hamba Tuhan 100% ya. Saya tidak punya usaha lain. Saya tidak punya bisnis lain. 100% berharap sama bos besar di atas. Benar, saudara. Dan saya melihat selama 20 tahun lebih saya melayani, tak pernah sedetik pun saya kekurangan. Amen. Tak pernah sedetik pun suami, istri, dan anak saya akhirnya menjadi tukang minta-minta. Apalagi mau curhat-curhat di sosial media, bikin malu, saudara. Ya, justru inilah saatnya kita buktikan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup. Dia menyediakan segala keperluan walaupun memang tersendat. Itu biasa, saudara. Saya ngomong sama istri saya, ya, jantung itu kalau cuma 8 beat nggak enak, lama-lama bisa mati. Tapi sedikit kasih mas, dudak, supaya sehat, saudara. Ya, kalau jantungnya 8 beat terus 8 beat, aduh, lama-lama stroke mati, saudara. Tapi kasih sedikit, dudak, nggak apa-apa, saudara. Supaya sehat. Haleluya. Jangan tegang, saudara. Amin. Ada sukacita. Haleluya. Kan begitu, saudara. Ya. Jadi sekali lagi, mata kita tertuju kepada Tuhan. Oh, saudara. Kalau kita fokus kepada Tuhan tanpa sadar, kita sudah lupakan kanan kiri kita. Kita seperti diangkat oleh Tuhan. Diangkat tinggi, terbang bagaikan Raja Wali. Hanya Yesus kekuatan kita. Tuhan kiranya memberkati kita malam hari ini. Biarlah firman Tuhan bukan saja kita dengar, tapi kita mulai praktekkan setiap firman Tuhan. Setelah ibadah malam ada berdoa dan berkata, Tuhan, aku mau fokus kepada Tuhan. Imanku tidak goyah. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali percaya tetap percaya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Tutup Alkitab kita. Kita akan segera masuk dalam doa. Mataku tertuju. Kita akan satu pujian berkata, mataku tertuju padamu. Mari sama-sama kita nyanyi pujian ini. Amin. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu. Amin. Bimbing aku masuk rencanamu.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kelawatan-Mu di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kedatangan-Mu bagi setiap kami. Engkau masih memperhatikan kami. Engkau masih melihat kami di dalam situasi kondisi seakan-akan tidak ada yang memperhatikan kami, tapi kami sudah diteguhkan lewat firman-Mu bahwa ada satu oknum yang luar biasa, Yesus namanya. Engkau ada bagi kami. Engkau melihat kami. Engkau tidak tidur Tuhan. Engkau melihat dari yang maha tinggi. Dan Engkau melihat fokus kami kepada Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan hanya berpandang hanya kepadamu Tuhan. Kami tidak mau pandang yang lain. Kami mau berusaha untuk fokus kepada Engkau Tuhan. Situasi kondisi boleh terjadi apapun, tapi kami mau tetap fokus kepada Tuhan. Karena di dalam kami fokus, di situ iman percaya kami terus ada, makin besar, makin kuat. Dan kami dapat melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa itu terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau kami masih hidup sampai hari ini, itu semua karena kebaikan kemurahan Tuhan. Dan kami mau pakai Tuhan kesempatan yang Tuhan beri di dalam hidup kami. Kami mau pakai sebaik-baiknya guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Mampu-mampukan kami Tuhan. Kuat-kuatkan kami Bapa. Kami tidak sanggup jalan sendiri. Kami butuh Engkau Bapa. Kami butuh Engkau Tuhan. Manusia terbatas, ada batasnya. Tetapi Tuhan yang kami sembah pada malam hari ini, Engkau tidak terbatas. Cara Tuhan yang ajaib itu akan menjadikan kami terbuka mata, bahwa kami tahu Engkau memperhatikan kami. Dan kami tidak Engkau biarkan sendiri. Kami tidak Engkau biarkan Tuhan. Tangan-Mu selalu menopang kami, selalu mengangkat kami. Cara Tuhan yang ajaib itu nyata bagi setiap kami. Kami berdoa Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dalam tertutup jalan Tuhan buka jalan. Dalam putus asaan Tuhan berikan sesuatu Tuhan, pengharapan daripada Tuhan. Jangan biarkan kami tenggelam Tuhan dengan situasi kondisi yang menjadikan kami terpuruk. Tetapi biarlah tangan-Mu yang berlobang paku mengangkat kami, menjadikan kami lebih lagi setia kepadamu. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Apa yang kami kerjakan hari-hari ini kiranya buat berhasil di dalam nama Yesus. Mungkin keadaan yang sulit Tuhan, tapi kami yakin kalau kami penuh harap kepadamu Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah datang pada kami. Biarlah kami lebih fokus lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu. Tangan yang berkuasa, tangan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Hanya satu nama yang ajaib kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara diberkati Tuhan malam hari ini. Ya, saya percaya kita semua diberkati. Sehingga iman kita mulai terus teguh di dalam Tuhan. Tidak bimbang, tidak goyah. Ya, tetap percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, sebagai pengumuman untuk Jemaat Gideon Kebon Baru, kita akan bertemu lagi nanti hari Minggu. Ya, hari Minggu jam 8 pagi. Kembali lagi kita masih live streaming, saudara ya. Dan saya dengar masih diperpanjang nih kita punya PSBB diperpanjang sampai 22 22 Mei, saudara ya. Aduh,
Saya juga sudah rindu sebagai gembala, saya sangat rindu bertemu dengan jemaat. Saya juga tadi membaca WA group ya. Jemaat sesama jemaat juga udah saling rindu ya. Apalagi saya saudara ya. Tetapi tidak mengapa ya, rindunya kita tahan. Tetapi semangat menyembah Tuhan ya, semangat untuk cari Tuhan jangan sampai kendor saudara ya. Jadi sekali lagi kita akan bertemu live streaming dari gereja jam 8 pagi ya pada hari Minggu ya. Pastikan sekali lagi kita ajak teman-teman saudara. Sekali lagi saya ingat ini ibadah saudara ya, bukan rekaman. Jadi pakai pakaian yang rapi ya seperti ke gereja ya, dan kita bersama-sama memuji membesarkan nama daripada Tuhan. Buat teman-teman yang bergabung, saya ucapkan banyak terima kasih ya untuk bisa bergabung bersama-sama untuk menikmati berkat Tuhan bersama-sama. Kita akan akhiri acara ibadah kita ya, kalau gereja kita sebutnya GC, artinya Jordan Connection ya. Puji Tuhan, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Secara pribadi katakan, saya memuji kebesaran-Mu. Kita siap menerima berkat daripada Tuhan. Bapa, di akhir dari ibadah Jordan Connection malam hari ini, kami tetap menyatakan Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih buat kesempatan, terima kasih buat waktu yang baik kami bisa kembali beribadah, walaupun harus tinggal di rumah kami masing-masing, bahkan lewat sarana live streaming. Kami percaya berkat Allah juga bagi kami. Amen. Kami tetap mengangkat tangan kami berdoa buat dunia, buat Indonesia, khususnya Jakarta Tuhan. Dari segala masalah COVID-19, Corona, kami berdoa di dalam nama Yesus. Nyatakan kemurahan-Mu, nyatakan belas kasihan-Mu. Biarlah Tuhan menyatakan mujizatnya. Hujan kesembuhan, healing rain terjadi buat dunia Indonesia, kota Jakarta, dan di kota-kota di mana saja kami berada. Terjadi lawatan Allah luar biasa. Celikan mata rohani kami, buka mata rohani kami, bahwa Tuhan segera datang. Sehingga kami harus fokus, kami harus tertuju mata kami kepada Engkau, sehingga iman kami tidak goyang. Firman-Mu, Roh Kudus akan menolong menuntun kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, yang lemah dikuatkan, tertutup jalan dibukakan jalan, susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Bahkan Tuhan berikan kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan segera akhiri ibadah kami. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang anaknya Yesus, penyertaan, pimpinan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai malam hari ini, besok seterusnya. Dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Berkat mana tak kami terima? Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Dadah.